All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Apa yang sebenarnya membedakan satu kapal induk dengan kapal induk lainnya ketika berhadapan dengan konflik modern seperti Iran? Apakah ini sekadar soal ukuran dan jumlah jet tempur? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang sering luput dari perhatian publik? Ketika USS Gerald R. Ford memasuki kawasan penuh ketegangan, banyak yang melihatnya sebagai simbol kekuatan, namun bagi analis militer, ini bukan sekadar kehadiran, melainkan sinyal perubahan cara perang dijalankan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya dominasi udara, tetapi kecepatan, efisiensi, dan kemampuan mengendalikan tempo pertempuran sejak detik pertama. Nah, jangan salah dulu. Simak dulu pembahasannya, mari kita luruskan. Untuk memahami apa yang benar-benar membedakan USS Gerald R. Ford dari kapal induk lain, kita tidak bisa hanya melihat ukuran atau jumlah pesawatnya. Analisis harus diarahkan pada bagaimana kapal ini mengubah cara operasi dijalankan secara keseluruhan. Pertama, kita akan membedah EMALS. Bukan sekadar pengganti catapult uap, tetapi sistem yang mengubah fleksibilitas peluncuran dan efisiensi energi di dek penerbangan. Kedua, kita masuk ke radar generasi baru yang tidak hanya mendeteksi, tetapi juga mengelola ancaman dalam skenario multi-target yang kompleks. Ketiga, kita bahas sortie rate sebagai indikator nyata kemampuan mempertahankan tekanan udara secara konsisten. Terakhir, semua ini akan kita tarik ke konteks konflik modern seperti Iran untuk melihat apakah keunggulan ini benar-benar relevan di medan nyata atau hanya unggul di atas kertas. Jika kita melihat kapal induk generasi sebelumnya, sebagian besar masih mengandalkan sistem catapult uap yang bekerja dengan tekanan tinggi dan ritme terbatas. Namun di USS Gerald R. Ford, pendekatan ini berubah secara fundamental melalui EMALS atau Electromagnetic Aircraft Launch System. Perbedaannya bukan sekadar teknis, tapi menyentuh inti efisiensi operasional. EMALS menggunakan tenaga elektromagnetik yang lebih stabil dan terkontrol, sehingga peluncuran menjadi lebih halus, responsif, dan konsisten dalam berbagai kondisi. Dampaknya terasa langsung, tekanan pada struktur pesawat berkurang, usia pakai lebih panjang, dan kesiapan tempur meningkat. Ini membuka fleksibilitas baru, memungkinkan kapal induk mengoperasikan spektrum pesawat yang lebih luas, mulai dari jet tempur hingga drone modern, yang kini menjadi elemen kunci dalam strategi udara. Kemudian kita masuk ke radar, salah satu elemen yang paling menentukan dalam operasi modern pada USS Gerald R. Ford. Ford Class menggunakan dual band radar yang menggabungkan kemampuan pencarian volume luas dengan pelacakan presisi tinggi dalam satu sistem yang sepenuhnya terintegrasi. Ini bukan sekadar peningkatan sensor, tetapi lompatan dalam cara kapal memahami ruang tempur di sekitarnya. Dalam konteks Iran, hal ini menjadi sangat krusial karena ancaman tidak lagi datang secara konvensional. Bukan hanya pesawat tempur, tetapi juga rudal balistik berkecepatan tinggi, drone swarm dalam jumlah besar, hingga serangan asimetris dari berbagai arah yang sulit diprediksi. Radar ini memungkinkan kapal untuk mendeteksi lebih awal, memproses lebih banyak target secara simultan, dan memberikan respons yang jauh lebih cepat dan terkoordinasi. Namun, keunggulan paling jarang dibahas justru terletak pada sortie rate di USS Gerald R. Ford. Ini bukan sekadar angka, melainkan ukuran seberapa cepat satu kapal induk dapat meluncurkan dan memulihkan pesawat dalam siklus berulang. Ford Class dirancang dengan dek penerbangan yang lebih efisien, sistem pengisian ulang senjata yang lebih cepat, serta integrasi MALS sehingga mampu menjaga ritme operasi tetap tinggi. Dalam konteks konflik modern, ini berarti tekanan udara bisa diberikan secara konstan, bukan dalam gelombang terputus, tetapi sebagai arus yang stabil dan melelahkan bagi lawan. Yang sering terlewat. Teknologi di USS Gerald R. Ford tidak bekerja secara terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem tempur yang saling terhubung. EMALS mempercepat siklus peluncuran, radar canggih memperluas kesadaran situasional, dan sortie rate tinggi menjaga tekanan tetap konstan.
Semua ini membentuk apa yang disebut efisiensi perang jaringan, di mana informasi, keputusan, dan aksi berjalan dalam satu alur yang nyaris tanpa jeda. Dalam menghadapi Iran, yang mengandalkan serangan asimetris dan volume ancaman, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh jumlah kekuatan, tetapi oleh kemampuan membaca situasi lebih cepat, beradaptasi dalam hitungan detik, dan menjaga ritme operasi tanpa kehilangan momentum. Di titik inilah Ford Class bukan sekadar kapal induk, melainkan pusat kendali tempur modern. Jadi, apakah USS Gerald R. Ford benar-benar mengubah permainan atau hanya mempercepat evolusi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban sederhana karena yang berubah bukan hanya teknologinya, tetapi cara perang itu sendiri dijalankan. Dalam konflik modern, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling besar, melainkan siapa yang mampu bergerak lebih cepat, mengambil keputusan lebih presisi, dan menjaga tekanan secara konsisten tanpa jeda. Dan di titik inilah, konsep seperti yang dibawa Ford Class mulai menunjukkan dampaknya. Maka pertanyaannya sekarang, jika satu kapal saja mampu mengendalikan tempo pertempuran, apa yang akan terjadi ketika sistem seperti ini dioperasikan dalam skala penuh dan tanpa kompromi?